Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifki Zidan, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo dengan mengusung tema Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Banjar. Upacara yang berlangsung tertib dan khidmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ini bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, diikuti peserta dari personel TNI, Polri, Satpol PP, dan perwakilan ASN Kabupaten Banjar. Dengan mengusung tema Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Banjar. Upacara berlangsung tertib dan hikmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dengan diikuti personel TNI Polri, Satpol PP, dan perwakilan ASN Kabupaten Banjar. Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Sekda Banjar Haji Muhammad Tilman, Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki, Dandim 1006 Banjar Letkol Infantri Imam Muhtarom, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso, Kajari Banjar Kristianto Hartadi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Najwa Nur, para Kepala SKPD, serta tamu undangan lainnya. Bupati Banjar dalam keterangannya memaknai Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sebagai momentum untuk memaknai kembali nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Sila Pancasila. Pemerintah Kabupaten Banjar bersama unsur Forkopimda bersinergi menjaga dan melindungi masyarakat dari pihak-pihak yang ingin meruntuhkan ajaran Pancasila. Seluruh elemen bersama masyarakat agar memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai pembangunan yang lebih baik melalui kebijakan dan peraturan yang berlandaskan Pancasila. Bupati berpesan, melalui Hari Kesaktian Pancasila, semua elemen masyarakat harus menyadari bahwa betapa pentingnya Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Melaksanakan Hari Kesaktian Pancasila serta Pak Wakil, jajaran pimpinan SKPD, juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, alhamdulillah semua berhadir. Untuk pada hari ini kita mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Dan mudah-mudahan kami dari pemerintah daerah dan juga bermitra dari segala aspek lembaga semuanya membangun daerah ini tentunya berlandaskan Pancasila. Mudah-mudahan hari ini adalah momentum yang baik bagi kami pemerintah daerah menyatukan persepsi dan juga menjaga rasa persatuan dan kesatuan, bukan hanya kami dari pemerintah daerah saja tapi juga yang lainnya seperti juga Forkopimda pada hari ini. Fahrizal Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti meninjau proyek pengerjaan penataan kawasan Sekumpul. Tinjauan dilakukan dari segmen 1 hingga 7 dari kawasan PPS Sekumpul, persimpangan Ayani Sekumpul, sekitar ruas Jalan Sekumpul, dan ruang terbuka hijau atau RTH Sekumpul, dan melihat langsung progres pengerjaan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, berkesempatan meninjau dan memantau langsung progres pembangunan penataan kawasan Sekumpul Martapura. Pantauan langsung ke beberapa proyek pembangunan penataan kawasan Sekumpul ini juga diikuti Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Darjat Wirjunarso, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Ahmad Solhan, serta unsur kontraktor dan konsultan proyek pengerjaan kawasan Sekumpul. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Republik Indonesia Diana Kusumastuti mengatakan,
Proyek pengerjaan keseluruhan yang dipantau adalah segmen 1 hingga 7 dari kawasan PPS Kumpul, persimpangan Ahmad Yani Skumpul, sekitar ruas jalan Skumpul dan ruang terbuka hijau atau RTH Skumpul, dan juga melihat langsung progres pengerjaan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Supaya segera selesai di akhir tahun ini, itu aja Pak. Saya Nah, sudah hasil- menghimbau sama kontraktor, penyedia supervisinya supaya untuk dilakukan percepatan-percepatan. Diana berharap kepada para kontraktor agar dapat mengerjakan proyek pembangunan yang sisa 2 bulan lagi. Dan ia pun optimis dengan kerjasama semua pihak, hal ini dapat terrealisasi sampai pada batas akhir waktu pengerjaan. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, pada prinsipnya pembangunan kawasan tersebut sambil jalan sambil diskusi. Tentu diinginkan pembangunan bisa berjalan cepat dan bagus, serta kendala yang dihadapi bisa diatasi. Kita kedatangan Ibu Dirjen, terima kasih Bu Dirjen melihat secara langsung, meninjau secara langsung. Kami berjalan dari segmen 7 kembali ke segmen 1. Beliau melihat secara langsung dan juga ada beberapa hal tentu pesan beliau terkait jajarannya sehingga pembangunan penataan kawasan Kumpul yang mana dimulai dari lampu merah sampai ke jembatan Kumpul ini bisa berjalan dengan lancar. Kami pemerintah daerah tentu tetap melakukan upaya membantu pembangunan ini dengan tugas fungsi kami, dan tugas fungsi secara teknis ya tentu ini di bawah kepala balai. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang diarahkan beliau ini bentuk komitmen pemerintah pusat kegiatan ini sehingga percepatan pembangunan juga bisa berjalan dengan baik. Hendra, Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Kabupaten Banjar sudah melalui seleksi tahap verifikasi dokumen dalam mengikuti kabupaten atau kota sehat se-Indonesia. Dari 155 kabupaten atau kota yang mengajukan dokumen, ada 33 kabupaten atau kota yang lolos, termasuk salah satunya Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menerima kunjungan Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kabupaten Kota Sehat atau KKS dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Antoni Azarsyah di Mahligai Sultan Adam Martapura. Hadir Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Bappedalit Bank Galuh Tantri Narindra, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin, TLT Kepala Dinas Pendidikan Liana Penny, dan rombongan tim KKS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim verifikasi lapangan dari KKS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bupati juga menambahkan, Kabupaten Banjar berkomitmen dan berupaya untuk menciptakan kabupaten sehat melalui program dan kebijakan-kebijakan. Adapun upaya yang dilakukan baik melalui bidang kesehatan lingkungan, bidang pendidikan, sanitasi, serta aspek lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Antoni Azarsyah, mengatakan, Kabupaten Banjar sudah melalui seleksi tahap verifikasi dokumen dalam mengikuti kabupaten kota sehat dari 155 kabupaten kota yang mengajukan dokumen. Dan ada 33 kabupaten kota yang lolos, termasuk salah satunya Kabupaten Banjar. Nantinya, pihaknya akan memverifikasi apakah yang disampaikan melalui dokumen tersebut betul adanya. Kemudian, tim verifikasi lapangan juga akan melihat dan meninjau langsung bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar terkait dalam rangka menuju Kabupaten Kota Sehat. Jadi maksud dan tujuan kami di pusat, kami tim verifikasi lapangan. Jadi Kabupaten Banjar itu sudah melalui tahap verifikasi dokumen, dan dari 155 kabupaten kota yang mengajukan dokumen, 33 yang lolos termasuk Kabupaten Banjar. Jadi maksud kedatangan kami itu untuk melakukan verifikasi lapangan langsung, apakah yang disampaikan melalui dokumen tersebut itu betul adanya. Nah, kemudian juga kita akan melihat langsung bagaimana pemberdayaan masyarakat selama ini yang ada di Kabupaten Banjar terkait tujuannya dalam rangka menuju Kabupaten Kota Sehat. Harapan kami ya tentu sesuai dengan hasil dokumennya ya. Harapan kami Kabupaten Banjar ya bisa lolos sampai tahap akhir, masyarakatnya bisa menikmati. Tentunya secara outcome-nya adalah terciptanya Kabupaten Banjar yang sehat, bersih,
bersih, aman, nyaman, sehat dalam artian yang luas, sehat yaitu sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual, sehingga masyarakatnya dapat produktif secara ekonomi dan sosial. Seperti itu. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, sebanyak 158 orang dengan jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Adapun rincian jabatan yang diangkat yaitu jabatan administrator sebanyak 77 orang dan supervisor 81 orang. Sebanyak 158 orang dengan jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adem Martapura. Pelantikan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bupati Banjar nomor 8/21/010/MPI/BKDPSDM serta Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 yakni tentang manajemen pegawai negeri sipil yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang ASN. Turut hadir dalam pelantikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, para Kepala SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Kepala Kantor Cabang Bangkalsel Martapura, serta para pejabat yang dilantik, baik yang di tempat maupun via Zoom. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan, dirinya meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar kembali belajar dan memahami rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan kegiatan strategis daerah atau KSD. Ia pun mengingatkan bahwa tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan merupakan salah satu asas utama dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga tertetanya laporan yang baik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada hari ini sebenarnya pemerintah daerah melakukan pelantikan, tentu ini adalah tindak lanjut yang mana beberapa bulan sudah kosong. Kami kemarin setelah dilantik 6 bulan tidak boleh melakukan rotasi mutasi. Pada saat sekarang baru bisa, tentu kami mengedepankan ada perubahan dan juga penajaman nanti yang mungkin mendapatkan jabatan baru untuk membaca kembali RPJMD sehingga rencana kita baik tahun ini maupun tahun yang akan datang itu bisa kita perjuangkan bersama apa yang sudah kami sampaikan tadi di podium. Ya, pada hari ini kita melantik udah 158 tentu yang hadir di sini dan juga secara virtual yang hadir di sini hanyalah eselon 3A. Tentu nanti kita melihat perkembangan SOTK baru yang masih proses kami dengan legislatif. Tentu akan kami evaluasi ke depan tanpa menghambat pekerjaan kita di pemerintahan seperti itu. Adapun rincian jabatan yang diangkat yaitu jabatan administrator sebanyak 77 orang dan supervisor sebanyak 81 orang. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur launching layanan gangan manis ganti ngaran mudah, cepat, dan praktis di Pengadilan Negeri Martapura. Inovasi layanan gangan manis ini bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, untuk memotong alur prosedur layanan penggantian nama sehingga layanan ini lebih mudah, cepat, dan praktis. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur launching layanan gangan manis atau ganti ngaran mudah, cepat, dan praktis di Aula Pengadilan Negeri Martapura. Turut hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas 1B Nur Iswandi, Kepala Disduk Capil Kabupaten Banjar Ajwar, Inspektur Kabupaten Banjar Kencanawati, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Banjar Ida Presi. Bupati Banjar mengatakan inovasi layanan gangan manis untuk masyarakat Kabupaten Banjar ini bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui inovasi gangan manis akan dapat memotong alur prosedur layanan penggantian nama sehingga layanan ini lebih mudah, cepat, dan praktis.
Adapun dokumen yang dihasilkan melalui inovasi gangan manis, yakni berupa penetapan pengadilan negeri untuk mengganti nama, akta kelahiran dengan penambahan caping atau catatan pinggiran, KTA atau KIA, dan kartu keluarga. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas 1B, Nur Iswandi menambahkan, dengan melakukan kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, selain penetapan pengadilan negeri untuk mengganti nama, sekaligus mendapatkan akta kelahiran dengan penambahan caping atau catatan pinggiran, KTP atau KIA, dan kartu keluarga, tanpa perlu bolak-balik mengurus ke Disduk Capil dan Pengadilan Negeri. Cukup dengan mendatangi Pengadilan Negeri Martapura Kelas 1B, sehingga dapat memudahkan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Pengadilan Negeri Martapura sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan implementasi layanan yang terintegrasi. Khairin Faidillah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut audiensi para taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD yang berasal dari Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Bupati Banjar berpesan kepada para taruna untuk mempersiapkan diri mengabdi sebagai pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyambut kedatangan para taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD yang berasal dari Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam Lantai 1 Martapura. Bupati didampingi Kepala BKD PSDM Kabupaten Banjar Rahmat Dhani dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Haji Aspihani. Bupati Banjar berpesan kepada para taruna untuk mempersiapkan diri mengabdi sebagai pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala BKD PSDM Kabupaten Banjar Rahmat Dhani mengatakan tujuan audiensi adalah untuk melaporkan purnanya taruna STTD dan bersilaturahmi langsung dengan Bupati Banjar. Paling tidak kita melaporkan bahwa taruna-taruna STTD ini sudah selesai melaksanakan pendidikannya dan mungkin siap untuk ditugaskan di Pemkab Banjar seperti itu. Ya, karena ini kita masih menunggu proses penetapan dari sisi administrasi kepegawaian. Jadi kepada adik-adik ini kami minta tetap komunikasi, tetap standby. Nanti suatu saat apabila ada yang diperlukan cepat bisa melengkapi sehingga kita tidak tertunda terkait dengan administrasi kepegawaian. Adapun taruna-taruni yang hadir antara lain Aldi dari Kecamatan Mataraman, Helda Wahdini dari Kecamatan Kertakanyar, dan Wulan Fajarianur. Ozi, Inka, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, salah satu upaya penertiban peredaran obat-obatan yang masuk daftar G dan terlarang serta memantau status perizinan dari toko-toko obat yang ada di kawasan Martapura dilaksanakan kegiatan operasi gabungan non-justisi TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perizinan, dan Apoteker. Operasi menyasar di beberapa tempat seperti toko obat yang berada di Murung Pasar, Murung Masjid, dan Tanjung Rema, Martapura. Salah satu upaya penertiban peredaran obat-obat yang masuk daftar G dan terlarang, serta memantau status perizinan dari toko-toko obat yang ada di kawasan Martapura, digelar kegiatan operasi gabungan non-justisi TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perizinan, dan Apoteker yang menyasar di beberapa tempat, seperti toko obat yang berada di Murung Pasar, Murung Masjid, dan Tanjung Rema, Martapura. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin Kabid Perlindungan Masyarakat atau PLT Kabid Trantibum Pol PP Kabupaten Banjar Adi Kusuma Wijaya. Adi mengatakan kegiatan sasaran adalah toko obat yang ada di kota Martapura, kemudian nantinya akan dilanjutkan di Kecamatan Kertakhanyar dan Kecamatan Gambut. Dari hasil kegiatan, tidak ditemukan adanya obat terlarang dan penjualan alkohol. Namun ada beberapa toko yang ditemukan bermasalah dengan perizinan, yakni habis masa berlakunya. Kemudian pihaknya juga menghimbau kepada para pedagang obat agar menjual obat resmi yang terdaftar di BPOM dan mempunyai izin resmi dari Kementerian Kesehatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polres Banjar dan Kodim 1006 Martapura melaksanakan kegiatan operasi gabungan. Operasi ini sasarannya adalah toko obat yang ada di sekitar Pasar Martapura dan Tanjung Rema. Kemudian nanti besok insya Allah kita lanjutkan, kalau hari ini selesai akan kita laksanakan di Kecamatan Kertahanyar dan Gambut. Ini kami lakukan karena beberapa hari yang lalu pada saat kami melaksanakan giat rutin patroli Trantipum malam hari ini, kami ada menemukan beberapa remaja ABG yang mengkonsumsi, kalau istilah anak-anak sekarang itu disebut gaduk. Itu campuran alkohol dengan minuman energi. Nah, ini tentunya sangat meresahkan kita. Setelah kami laporkan ke pimpinan, instruksi dari Bupati melalui Kasat, kami diperintahkan untuk melaksanakan giat penegakan perda, khususnya tentang peredaran minuman keras dan obat-obat terlarang. Makanya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan. Beberapa toko obat yang ada yang telah kami lidik sebelumnya terindikasi bahwa ada penjualan obat terlarang dan alkohol. Jadi itu pada intinya kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka selalu mendukung kondisi Trantipmas yang kondusif. Kita sama-sama mendukung visi dan misi Bapak Bupati kita, Manis, menuju masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis. Kita kembalikan marwah Kabupaten Banjar dengan slogan Serambi Mekah. Ini kita jaga baik-baik, khususnya kita jaga generasi muda kita, supaya jangan terjadi penyalahgunaan obat-obat terlarang dan minuman keras. Operasi gabungan kali ini adalah non-justisi. Jika ada temuan, maka belum ada tindakan. Namun, jika ada pelanggaran perda, maka sifatnya bisa menjadi justisi. Artinya, akan ada tindak lanjutan sampai nantinya sidang pengadilan. Umar, Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Kami ingatkan untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rifki Zidan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.